2A ya, tidak ada yang lebih dari 2A. Maka kita lihat 4A pangkat min 2, kita lihat bahwa ada konsep N1 sama dengan 1 per N. Maka kita berubah bisa menjadi 1 per 4A pangkat 2 dikali dengan ini dipangkatkan menjadi 8. Oh, ini dipangkatkan, nanti kita buat pangkat menjadi 16 ya, ini. Jadi 16 A pangkat 2. Lalu 8 2 pangkat 3 menjadi 8 A. Kita pangkatkan 3 menjadi A pangkat 3. Nah, setelah ini kita kalikan, kita bagi ya, bisa jadi kita bagi jadi 8A pangkat 3 per 16 pangkat 2 akan menghasilkan, kita bisa sederhanakan ya, bisa sederhanakan ini 1 ini 2 menjadi 1 per 2, A nya jadi 2 ke 3, 3 ke 2 dikurangi karena ini pembagian menjadi 1 per 2, hasilnya yang D. Nah, ini ya, yang nomor 7 ini kita jawabannya option D. Oke, lalu kita lanjut ya, bisa lanjut ke nomor 8. Teman-teman bisa terlihat bahwa nomor 8 ini adalah pembagian dari satu pangkat yang dipangkatkan lagi. Kita coba kita tulis 4A pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi menjadi 2A pangkat 2. Atau kita bisa tulis menjadi, nah, lebih memudahkan ya. Pak mau SS soal sebelumnya? Boleh Kak Cahaya Pratiwi Putri, silahkan. Nomor 7 ya, silahkan lihat di ini ya. Nomor 7 kita bisa lihat. Oke, ini jawabannya nomor 7. Saya kecepatan enggak? Kalau kecepatan kita bisa menyesuaikan untuk pembahasannya. Oke, selesai ya Kak Cahaya, kita bisa lanjut nomor 8. Oke, ini adalah pembagian kan, kita pembagian, tapi kita lihat dulu, ini adalah pangkat yang akan dipangkatkan. Teman-teman sudah terbiasa atau sudah biasa bahwa jika ada pangkat dipangkatkan lagi akan menghasilkan perkalian, maka menjadi bilangan pokok kita kalikan, kita pangkatkan menjadi 16. A nya kita tuliskan karena bilangan koefisien, lalu pangkatnya kita kalikan, 3 kali 2 akan menghasilkan 6. Nah, baru kita sederhanakan atau kita bagikan. Nah, 8 bagi 16 bagi 2 adalah 8. A6, A, kita kan sama-sama unsur A ya, koefisiennya A. 6 min 2, karena pembagian. Nama bukunya apa Pak? Bukunya soal pemantapan UN SMA. Soal pemantapan UN SMA ini ya. Soalnya itu banyak seri-serinya, jadi berbagai seri. Jadi saya ngambil ini untuk jenjang yang paling tinggi, yaitu ya SMA. Jadi teman-teman bisa belajar jika di sekolah, teman-teman sudah bisa mengerjakan yang diberikan oleh guru di sekolah ya. Karena ini soalnya taraf UN ya. Oke, 8A ini 6 min 2 akan menghasilkan 4. Nah, kita lihat 8 ini ada 8A pangkat 4 ada di option D. Nah, ini di option D. Jadi 8A pangkat 4 hasilnya. Jadi intinya pada saat bertemu dengan pangkat yang dipangkatkan lagi, kita harus mengkalikan pangkatnya dan mengkuadratkan yang ada di dalam pangkat tersebut. Nah, seperti ini kan, 4A pangkat 3 dikuadratkan. Kita kuadratkan bilangan pokok. Jadi 4A pangkat 3 ini adalah bilangan pokok. Yang ini adalah koefisien kan. Yang ini adalah pangkat. Nah, maka yang jika kita kuadratkan
semua harus bisa, harus dipangkatkan semua. Jadi bilangan pokok kita pangkatkan, bilangan koefisien kita tulis lagi. Nah, pangkatnya saja kita menjadi perkalian. Oke, selamat datang dan selamat bergabung teman-teman yang sudah hadir di live ini. Jangan lupa di share-share dan di tap-tap agar teman-teman yang lain bisa mengetahui dan memahami tentang eksponensial. Sebab di judul live session ini yaitu kamu bisa eksponensial dan bentuk akar. Nanti kita bahas tentang eksponensial dan bentuk akar ya. Oke, 7 dan 8. Nah, ini adalah soal yang transisi antara soal dari perpangkatan dengan pengakaran. Nah, nomor 8 ya. Nomor 7 8 sudah, ini semua perpangkatan. Ini ya. Jadi nomor 10 ini kita bisa menjadi pembahasan keakaran ya. Di sini semua optionnya, ya, tidak terlihat ya. Semua optionnya ada bentuk akar dan pangkat. Pecahan itu bisa menggunakan menjadi tanda pengakaran. Kita bahas ya nomor 10. Kita tulis nomor 10, pangkatnya A pangkat 2 per 3 per B 1 per 2 min 1 dikali dengan A pangkat 2 per 3 B 1 per 2 dibagi dengan B 1 per 2 per A 1 per 3. Nah, seperti ini ya. Tulisannya terlihat jelas tidak nomor 10? Jika tidak terlihat jelas, kita tuliskan soalnya ini seperti ini ya, soalnya. Nah, kita lihat di option semua menjadi akar kuadrat ya, akar kuadrat atau pangkat-pangkatnya yang pecahan yang membuat kita jadi Kak Jakia ini ya yang setiap hari sudah support. Terima kasih ya Kak Jakia, tap-tap layarnya sudah setiap hari mensupport. Nah, semoga teman-teman yang lain juga bisa mensupport ini, channel ini, agar bisa berkembang ya. Oke, ini min 1 adalah pangkat min 1, kita bisa pangkatkan misalnya menjadi A minus 2 per 3 per B min 1 per 2. Kita langsung kan pangkatkan saja menjadi min 1. Nah, di sini juga ada pembagian. Kita lihat ada B 1 per 2 per A 1 per 3. Atau kita bisa buat menjadi semua tidak ada pecahan, tapi kita sama serata seperti ini ya. Kita buat dengan konsep yang ini, n-1 menjadi 1 per n. Nah, kalau kita ingin membalik dengan dari 1 per n akan menjadi pangkat min 1, maka kita seperti ini. A 2 per 3 B min 1 per 2. Min 1 per 2 ya, betul. Nah, dipangkatkan 1 dikali dengan A 2 per 3 B 1 per 2 dibagi dengan kita 1 per 3 nya itu ke ataskan, kita menjadi ke atas, menjadi A min 1 per 3, pangkatnya saja yang akan diminuskan ya, dan B 1 per 2. Nah, setelah ini kan kita sudah sejajar ya, tidak ada pecahan, semua sama, sudah satu sejajar. Nah, maka ini yang kita operasikan saja, ini menjadi min 1. Jadi A min 2 per 3 B jadi 1 per 2, karena kita kalikan minus kali minus. Kan kalau pangkat itu adalah menjadi perkalian ya. Nah, ini kali min 1 kali min setengah dikali dengan min 1 akan menghasilkan setengah plus, bukan minus. Nah, kita kalikan A 2 per 3 B 1 per 2. Nah, ini bagi kita kalikan dulu aja, nanti kita langsung bisa bagi, atau misalnya gini. Nah, A 1 per 3 dan B 1 per 2. Oke, kita kalikan.
adalah pertambahan kan, min 2/3 ditambah 2/3, lalu B1/2 ditambah 1/2 per A min 1/3 B1/2 akan menghasilkan ini, min 2/3 ditambah dengan 2/3 akan menghasilkan 0. Jadi A pangkat 0, lalu B adalah pangkat 1 dibagi dengan ini 1/3 dan B 1/2. Jika A 0 min ini kan minus, karena pembagian kita harus ada tanda minus, lalu dengan diminus dengan 1/3 akan menghasilkan A pangkat 1/3. Kalau B 1 min 1/2 akan menghasilkan B 1/2. Jadi jawabannya adalah di sini ya, A 1/3 dan B 1/2. Nah, di sini ada di option E ya. Semangat Kak Mitsuki. Ya, terima kasih ya sudah memberikan motivasi ya. Di sini 1/3, 1 A 1/3 dan B 1/2. Nah, ini jawabannya jadi di option E. Oke. Materi SMA ku seperti ini, OMG. Kak Nakilai. Nah, ya, Nakeila ya, Nakeila. Ini sebab ini kan soal pemantapan UN ya, UN SMA dan MA. Nah, mirip-mirip ya, seperti ini pasti sama ya, mirip-mirip. Ini adalah pembahasan dari perpangkatan dan menuju ke akar kuadrat. Ini soal nomor 7, 8 sudah, nomor 10 sudah. Mungkin yang kita masuk kepada sederhana dari akar, rekomen saya masukin ke YouTube aja Pak, biar videonya tidak hilang dan dapat ditonton kembali. Betul ya Kak Mitsuki, saya ada rekaman yang live play di channel YouTube. Sudah dari hari Senin kan, Senin dan Selasa sudah ada rekaman live replaynya. Nanti untuk hari ini kita bisa buat ya, kita buat live replaynya ya. Oke, kita buat bahas nomor 12 nih. Nomor 12 ada 25x 1/3 x 1/5 pangkat akar 4. Nah, di sininya semua unsur ada 5 akar 5 pangkat 1/4 semua. Ada yang 1/2, 1/4, 1/4, 1/4. Terlihat ya? Nah, ini kita jelaskan. Nah, seperti ini. Oke, terlihat soalnya. Kita langsung bahas. Kita bahas dari buat pangkatnya ya. Kita buat pangkatnya. Sebentar. Jadi buram ya, sebentar. Buram ya. Kita buat. Nah, 5 ini menjadi 5 pangkat 2. X tetap 1/3 bagi dengan X 1/5 dan menjadi akar 1/4. Jadi jika ada pangkat 4 ini, akar pangkat 4 akan menjadi perubahan 1/4. Oke ya. Nah, setelah ini kita bisa operasikan. Jadi perpangkatan, jika pangkat yang dipangkatkan lagi, kita akan menghasilkan perkalian. 5 pangkat 2 dikali 1/4 menghasilkan 2. Ini ya, 1/2 ya. Lalu X 1/3 dikali 1/4 akan menghasilkan 1/12 dibagi dengan X 1/4
per 5 dikali dengan 1 per 4 akan menghasilkan 1 per 20. Nah, jadi di sininya 5 1 per 2 X 1 per 12 per X 1 per 20. Masukkan YouTube Pak, materi saya sekarang. Waduh, Kak Don Polo ya. Allahumma Kak Nei. Allahumma barik ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah support. Silahkan di tap-tap layarnya atau di follow-follow dan di share-share ya. Jadi agar bisa mengetahui bahwa materi eksponensial ini kan materi eksponensial jenjang SMA dan NA ya. Nah, setelah ini kita bisa sederhanakan yang mana? Yang kita sederhanakan, yang kita bagi adalah unsur yang X-nya saja. Sebab di sini sama-sama yang kita bisa bagikan ya, yaitu adalah X-nya saja. Jadi 5 1 per 2, X-nya yaitu 1 per 12 min 1 per 20. Nah, jadi 1 per 12 min 1 per 20, variabelnya sama dibagi apa? Iya, variabelnya yang variabel atau koefisien ya, sama saja yang kita bagi. Sebentar ya, ini ada burem. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti ini, 20 kali ya, 20 kali 1 jadi 20, atau misalnya 12. Ini pembilangnya 60 ya. Nah, 60 bagi 12, 5. Jadi 5 ya. 60 bagi 3 akan menghasilkan berapa? 3 ya. 3. Jadi 5 kurang 2 akan menghasilkan 2 per 60. Nah, seperti ini. Jadi 1 per 30. Kak Jakia, betul sekali. Jadi hasilnya 5 1 per 2 X 1 per 30. Kita lihat di option. Option mana yang sesuai dengan jawaban kita, yaitu 5x kuadrat 5 1 per 2 kali X 1 per 30. A, betul ya. Yang A ya. Nah, 1 per 30. Ini bentuk sederhana dari pengakaran.